Jadi baru lihat ini belum. Oh iya. Jadi kalau misalnya karakter tanah mereka 80% padang gurun, ini negara mereka yang begitu kecil karena mereka harus memanfaatkan apa yang mereka punya, Bapak Ibu. Dari secara sejarah bagaimana mereka berjuang untuk mendapatkan negara ini, ya apa yang mereka punya mereka manfaatkan. Kalau ada padang gurun pun mereka tanam, Bapak Ibu. Jadi padang gurun pun mereka bisa gunakan untuk menanam. Ya lihat, nanti sepanjang perjalanan kita akan lihat, Bapak Ibu. Karena mereka sangat maju sekali dalam mempelajari teknologi pertanian itu, ya. Banyak di seluruh dunia yang mengambil teknologi ini dari Israel, Bapak Ibu. Karena Israel itu banyak bekerja di belakang layar, Bapak Ibu. Kan mereka itu punya, jadi sekaligus Bapak Ibu tahu ya, jadi Israel itu sebenarnya penghasilan atau income pertama bagi negara ini, ya, income pertama bagi negara ini apa yang mereka jual, Bapak Ibu? Mereka nggak punya minyak, mereka nggak punya apa sumber daya alam, batu bara nggak punya. Abraham itu dijanjikan sama Tuhan, aku akan memberikan tanah yang kutunjukkan kepadamu harusnya lebih luas dari ini, Bapak Ibu. Karena sampai sungai Tigris, sampai daerah Irak gitu ya, sampai daerah Mesir pula. Tapi ini sekarang Israel modern yang mereka miliki sejak 1948 waktu perang kemerdekaan itu. Ya, ini sejarah panjang konflik antara Israel dan Arab. Nanti mungkin kita bisa bahas mengenai itu. Tapi biar Bapak Ibu tahu. Tapi tentunya orang Israel punya keyakinan karena memang ini tanah mereka yang sudah mereka miliki dari zaman dulu. Ya, dari zaman waktu perjanjian lama mereka ada di sini, lalu mereka sempat terbuang ke Mesir, balik lagi ke sini, sempat terbuang lagi ke Babilonia, balik lagi ke sini, sampai akhirnya terbuang lagi 2000 tahun yang lalu setelah Bait Allah dihancurkan, lalu baru balik lagi ke sini setelah Perang Dunia Kedua. Simpel untuk membahas konflik di daerah ini. Tapi nanti kita bisa mengerti, Bapak Ibu, ya apa yang terjadi di sini. Oke, yang kita lihat sekarang besarnya mungkin nggak lebih, ya mirip-mirip Jawa Barat lah, Bapak Ibu, ya negara ini. Kalau Angkatan Udara Israel yang naik pesawat F-16 bilang berapa luas negara Israel? Dari paling selatan, Bapak Ibu. Nih, Bapak Ibu lihat paling selatan yang ada Teluk Aqaba namanya. Ini kita masuk dari Mesir nih, Bapak Ibu. Paling bawah ya, Eilat, ada Taba border, kita masuk dari sini. Tadi kita lewat Teluk Aqaba ini. Inilah pelabuhan laut dari Asia kalau mau kirim barang ke Israel dari sini. Ya, karena ini datangnya dari Asia, dari Laut Merah. Ya, di sini. Ini kota paling selatan. Jadi kalau ditarik garis, Bapak Ibu, sebenarnya dari naik pesawat F-16 Angkatan Udara itu dari selatan Israel ini sampai ke perbatasan antara Syria dan Lebanon itu cuma 10 menit, Bapak Ibu. 10-15 menit saja, sudah cepat pesawatnya. Karena negara kecil. Lalu dari ujung timur sampai daerah Edom, Jordan, ya, itu berbatasan langsung dengan Israel. Yang memisahkan antara negara Israel dan Jordan adalah ada garis biru di sini, Bapak Ibu lihat. Ini kan ada danau nih di atas nih, namanya Danau Galilea. Nanti 2 hari terakhir kita ada di sana nih, ya. Di samping Danau Galilea. Nah, ini ada garis biru. Ini apa? Ada yang tahu nggak? Siapa yang bisa tahu hebat, Bapak Ibu? Sungai Tigris. Sungai Yordan. Sungai Tigris di Irak, Pak. Ya. Sungai Jordan di sini ya. Nah, jadi yang membatasi secara alami antara negara Israel dan Jordan adalah Sungai Yordan. Lalu mengalir sampai ke ini, Laut Mati, di mana kita akan menuju sekarang. Ya. Jadi perjalanan kita, Bapak Ibu, dari arah selatan sini, kita akan melewati padang gurun Arafah. Ya, jalan cukup panjang nih, Bapak Ibu, sampai nanti ke daerah Laut Mati. Ya, di sini kita akan ada di Laut Mati, di mana kita akan stop untuk makan siang juga dan acara di Laut Mati. Ya. Lalu kita akan bermalam di Bethlehem yang bersebelahan dengan Yerusalem. Satu paket, Bapak Ibu, kita atur di sekitar sini. Dan nanti 2 hari terakhir kita menuju ke utara Israel di daerah Galilea ini nih. Ya, tempat di mana Yesus berkarya di sini. Jadi Yesus kan lahirnya di Bethlehem, tapi Yesus besar di Nazaret. Nazaret itu di sekitar Galilea ini, Bapak Ibu. Ya. Lalu Yesus mulai memanggil murid-muridnya pertama di sekitar danau ini. Nah, jadi kalau sekarang Bapak Ibu lihat di peta, Palestina itu sebenarnya adalah otonomi di dalam sebuah negara. Karena itu sudah menjadi sebuah kesepakatan bahwa mereka itu membagi daerah ini
Dan yang otonomi Palestina kalau Bapak Ibu lihat yang warnanya agak lebih gelap, ya coklat ya, seperti ada Jericho, ada Bethlehem, ada Ramallah, ya itu sudah menjadi bagian otonomi Palestina. Dan mereka hidup bersama-sama di sini semuanya. Nanti yang Bapak Ibu bisa rasakan, gitu ya, biar Bapak Ibu bisa mengerti. Nah, nanti kita bicara cerita mengenai itu. Tapi otonomi ini artinya apa? Terpisah-pisah. Di dalam otonomi ini, mereka otonomi Palestina itu punya kuasa sendiri untuk mengatur daerahnya. Karena ada wali kota sendiri, mengatur jaringan listrik sendiri, telepon. Tapi semuanya disuplai oleh Israel. Ya, karena mereka ada di dalam Israel. Jadi kalau bicara air, listrik, semua suplai dari Israel. Karena Israel juga, Ibu tanya, loh, katanya kalau yang sering ada konflik-konflik di mana sih? Sebenarnya cuma satu, Bapak Ibu. Yang bikin masalah cuma ini loh, Gaza nih di sini. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan. Di samping Laut Tengah. Ini aja yang bikin masalah nih. Ya karena makanya ini terisolir Bapak Ibu daerah ini. Karena kenapa? Dalam organisasi ataupun kelompok Palestina itu kan terbagi dua. Ada yang namanya Fatah dan ada yang namanya Hamas. Kalau Fatah itu yang dulu Bapak Ibu masih ingat Yasir Arafat ya, mendiang Yasir Arafat yang sudah meninggal. Fatah itu kebijakannya adalah kompromi dengan Israel. Sedangkan Hamas itu kebijakannya melawan Israel. Makanya Hamas itu terisolir di Gaza aja nih. Mereka terisolir di sini ya. Inilah yang sering diteriak-teriakan di Indonesia. Oh, orang di Gaza katanya sampai ada yang punya rumah sakit di sini, nggak tahu gimana caranya. Saya juga belum pernah ke sana Bapak Ibu, cuman ini tertutup.